Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Saya Raden Rahmat, yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Saya datang membawa cahaya Islam untuk tanah Jawa. Pada abad ke-15, Sunan Ampel menjadi salah satu tokoh yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa melalui pendidikan dan dakwah yang damai. Sunan Ampel, yang bernama asli Raden Rahmat, lahir sekitar tahun 1401 dan berasal dari keluarga ulama serta bangsawan. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya datang bukan untuk memaksa, melainkan untuk bersaudara dan berbagi kebaikan. Setelah dewasa, Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa memiliki budaya, tradisi, dan kepercayaan yang sangat beragam. Berbeda dengan cara penyebaran yang menggunakan kekuatan atau paksaan, Sunan Ampel memilih pendekatan yang damai dan penuh kebijaksanaan. Ia berusaha memahami kehidupan masyarakat terlebih dahulu, menghormati adat yang sudah ada, lalu memperkenalkan ajaran Islam secara perlahan dengan sikap yang santun dan penuh toleransi. Salah satu langkah terbesar Sunan Ampel adalah mendirikan pesantren di Ampel Denta di Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal pada masanya. Banyak pemuda dari berbagai daerah datang untuk belajar ilmu agama, akhlak, dan kepemimpinan. Di tempat ini, Sunan Ampel mendidik para murid agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak baik. Dari pesantren inilah lahir generasi penerus yang kemudian membantu menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat belajar banyak tokoh penting pada masanya. Selain mendidik putra-putranya, seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang kemudian menjadi bagian dari Wali Songo, Sunan Ampel juga membimbing banyak santri dari berbagai daerah. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga akhlak dan kepemimpinan. Setelah menyelesaikan pendidikan, para murid tersebut turut membantu menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Wahai saudara-saudaraku, ada 5 hal yang harus kalian jauhi jika ingin hidup mulia dan sejahtera. Inilah yang aku sebut Moh Limo. Salah satu ajaran terkenal dari Sunan Ampel adalah Moh Limo. Moh berarti tidak mau atau menjauhi, sedangkan Limo berarti 5. 5 larangan tersebut meliputi moh main atau berjudi, moh ngombe atau mabuk-mabukan, moh maling atau mencuri, moh madat atau menggunakan candu, dan moh medon atau berzina. Melalui ajaran ini, Sunan Ampel mengajak masyarakat untuk menjauhi perilaku buruk serta membangun kehidupan yang berakhlak baik, tertib, dan harmonis. Paduka yang mulia, kekuatan sejati sebuah kerajaan bukan pada pedangnya, melainkan pada keadilan dan kebijaksanaan pemimpinnya. Selain berdakwah kepada masyarakat, Sunan Ampel juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Kerajaan Demak. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dengan ilmu, nasihat, dan pendidikan yang diberikannya, Sunan Ampel turut membimbing lahirnya pemimpin-pemimpin yang mendukung penyebaran Islam. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan peran beliau adalah Raden Patah, yang kemudian menjadi pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Demak. Keberhasilan Sunan Ampel tidak lepas dari cara berdakwahnya yang bijaksana. Beliau tidak memaksa orang untuk memeluk Islam, melainkan mengajak mereka dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui pendidikan, perilaku sehari-hari, serta hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat. Pendekatan yang damai dan menghargai budaya setempat membuat ajaran Islam lebih mudah diterima. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481. Tetapi pengaruh dan warisannya tetap hidup hingga sekarang. Pesantren yang didirikannya menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Pulau Jawa dan melahirkan banyak tokoh penting. Makam Sunan Ampel di Surabaya juga masih sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Melalui pendidikan, dakwah, dan keteladanannya, Sunan Ampel telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Sunan Ampel membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu dilakukan dengan kekuatan. Melalui pendidikan, kesabaran, dan akhlak yang baik, beliau berhasil menyebarkan Islam dan meninggalkan warisan yang terus dirasakan hingga sekarang. Karena itulah Sunan Ampel dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari kebaikan yang kecil. Teruslah berbuat baik,
dan sejarah akan mengingatmu.